Shalom, perkenalkan nama saya Salitina Dini dari Prodi Agroekoteknologi NIM 110. Di sini saya akan mengangkat tema yang menyatakan bahwa tugas manusia dalam dunia milik Tuhan. Jadi manusia sebagai ciptaan dan gambar Allah. Menurut Kejadian 1 ayat 26-27, manusia diciptakan menurut gambar Allah dan serupa Allah sendiri. Artinya manusia memiliki kehormatan khusus terhadap Tuhan. Sebagai makhluk yang mencerminkan sifat-sifat Allah seperti kasih, kebaikan, dan tanggung jawab moral sebagai ciptaannya. Sebagai manusia dipanggil untuk memuliakannya dan setiap aspek kehidupan. Dan di sini juga berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar serupa kita. Dalam Kejadian 1 ayat 26. Nah, jadi yang berikutnya adalah manusia sebagai pengolah dan penataan ciptaan Tuhan. Jadi manusia itu sebagai pengolah di dunia ini. Jadi dalam Kejadian 2 ayat 15 menyatakan bahwa dijelaskan bahwa Tuhan menetapkan manusia di Taman Eden untuk mengusahakan dan memeliharanya. Ia berarti manusia memiliki tugas sebagai bukan pemilik, melainkan pengelola dunia yang dipercayakan oleh Tuhan kepada manusia harus menjaga dan menggunakan sumber daya dengan bijaksana dan tidak merusak ciptaan Allah. Di dalam Kejadian 2 ayat 15 menyatakan bahwa Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara Taman Eden itu. Jadi yang bagian ketiga adalah menjalani hubungan dengan Tuhan. Dan sebagai makhluk rohani, manusia memiliki tugas untuk menjalani hubungan pribadi kepada Tuhan melalui doa, ibadah, dan firman-Nya. Hidup manusia seharusnya pusat pada Tuhan, bukan pada keinginan kita diri sendiri. Segala perbuatan, pekerjaan, dan keputusan hendaknya dilakukan untuk kemuliaan hanya bagi Tuhan Allah saja. Dan yang berikutnya adalah yang keempat, yaitu mengasihi sesama dan membangun kehidupan bersama di dunia ini. Yaitu Yesus mengajarkan dua hukum utama, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Jadi Tuhan datang di dunia, Dia mengajarkan bahwa kita harus saling mengasihi sesama manusia, bahkan juga kepada Tuhan, terutama kepada Tuhan dan juga kepada manusia. Jadi kita saling mengasihi satu sama yang lain, baik itu beda agama, ras, suku, dan bahasa, dan dimanapun kita kenal maupun tidak kenal. Dan seperti di dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan 39. Nah, dari sini kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri di dalam Matius 22 39. Dan yang kelima adalah memberikan kabar baik Injil. Jadi bukan kita hanya tinggal saja di dunia, tetapi kita memberitakan Injil itu kepada siapapun yang bagi yang belum mengenal Tuhan di tempat-tempat yang memang belum mengenal Tuhan. Jadi kita sebagai manusia dan kita sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan, mari kita menginjili sesama manusia bagi mereka yang belum mengenal Tuhan dengan baik-baik dan belum mendekat kepada Tuhan baik-baik. Seperti di dalam Markus 16 ayat 15 mengatakan bahwa pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Berarti bukan hanya manusia saja, tetapi kepada makhluk, berarti seluruh dunia, bukan hanya satu tempat saja. Dan sebagai kesimpulan di sini, dalam pandangan Kristen Protestan, dunia adalah milik Tuhan dan manusia hanyalah penantalanya yang dipercayakan untuk mengelolanya. Tugas utama manusia adalah yang pertama muliakan Tuhan dengan segenap hati kita, dan yang kedua adalah menjaga dan mengelola ciptaan Tuhan. Seperti kita manusia, kita ini adalah ciptaan Tuhan yang sangat mulia bagi Tuhan. Dan yang ketiga adalah mengasihi sesama manusia. Jadi sudah dijelaskan tadi, kita harus saling mengasihi sesama manusia, baik itu sama agama maupun tidak sama agama. Yang keempat adalah hidup seturut kehendaknya. Jadi kita harus hidup turut kehendaknya. Dan yang kelima adalah mengabarkan kasih serta kebenaran Kristus di mana saja. Sekian penjelasan saya pada sore hari ini.
Terima kasih.